Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, masih pada ayat tentang wudu dalam Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Ayat ini pula dalil bagi para fuqaha menunjukkan bolehnya al-masah alal khuffain, mengusap khuf yang digunakan pada kaki, penutup kaki. Hal itu tersebutkan lebih jelas dalam beberapa hadis, antara lain di Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu an, qala falaqad ra'aituni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa'ata subatata qaumin khalfa ha'id faqama kama yaqumu ahadukum fabala. Aku bersama Rasul sallam ketika berjalan, maka Rasul sallam menuju ke suatu tempat, subatah, biasa digunakan untuk orang membuang tanah atau sampah rumah. Nah, ini debu atau mungkin apa yang di rumah dikumpulkan, dibuang di situ, sehingga gundukan tanah atau semacam itu di Madinah dinamakan subatah. Subatah itu kaum disebut demikian karena enggak bertuan, artinya itu enggak ada yang memiliki tempat yang disepakati orang semua kalau membuang sampah rumah atau tanah di situ. Al-muhim Rasul ke situ, kemudian beliau dalam keadaan berdiri, beliau kencing sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilayya faji'tu fakumtu 'inda aqibih hatta farigh. Rasul memberi isyarat kepadaku, kata Hudzaifah, sampai aku pun datang berdiri di belakang beliau. Fatawadda, selesai beliau kencing istinja, beliau wudu, wa masaha ala khuffai, ditin syahid. Kemudian Rasul mengusap khufnya ketika wudu, diusap khufnya. Begitu pula hadis Ali bin Abi Thalib dari riwayat Shuraih bin Hani, ketika datang bertanya kepada Aisyah tentang mengusap khuf dalam wudu, kata Aisyah, alaika bin Abi Thalib, kalau kamu mau tanya mengusap khuf, datangi Ali, dia yang punya ilmunya. Maka aku datangi Ali dan aku tanya. Faqala, jawab Ali, ja'ala Rasulullah sallam lil musafir thalathata ayyam wa layalihin walil muqim yaumun wa laylah, yauman wa laylah.
Rasul jadikan waktunya untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim 1 hari 1 malam. Selain ini menjadi dalil sunnahnya, bolehnya mengusap khuf dalam wudu, ini pula bantahan kepada Khawarij yang mengingkari sunnah ini. Khawarij madhab sesat, kelompok sesat dalam banyak perkara akidah, termasuk kesesatan mereka ini. Al-masah alal khufain diingkari oleh mereka, masalah mengusap khuf dalam wudu. Oleh sebab itu kita dapati banyak dari para a'immah, dari para ulama sunnah menyebutkan masalah ini, mengusap khuf, di kitab-kitab akidah, di kitab-kitab usul, kitab yang semula itu membahas pokok-pokok agama, dasar-dasar penting, masalah iman, masalah ini, masalah sunnah. Sunnah dalam artian akidah, perkara iman. Termasuk mereka sebutkan ini masalah mengusap khuf, padahal ini semula masalah far'iyah, masalah cabang, masalah fiqih yang lebih pantasnya di kitab-kitab fiqih. Tapi para ulama menyebutkannya di kitab akidah, di kitab yang menjelaskan pokok-pokok agama, dasar-dasar iman. Kenapa? Karena dalam perkara ini termasuk pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Termasuk permasalahan yang ahlul bid'ah menyalahi ahlus sunnah dengan keadaan perkara ini sangat jelas di dalam sunnah, bahkan nas Quran mengisyaratkan tentang itu. Maka karena ini termasuk syiar dan perbedaan mencolok antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, makanya mereka masukkan, mereka sebut dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab usul, dan banyak yang menyebutkannya. Wa yarawnal masha 'alal khuffain, dan para a'immah menyebutkan atau berpendapat tentang sunnahnya mengusap khuf ini. Al-muhim, ini hadis mendasari perkara tersebut. Hadis pula tentunya bantahan juga kepada yang berpendapat bahwa mengusap khuf bolehnya hanya ketika safar. Mengusap wudu dalam khuf, mereka sebagian katakan itu bolehnya, sunnahnya hanya ketika safar. Adapun ketika orang hadar atau muqim tidak boleh, tidak sunnah. Dan ini riwayat madhab dari Imam Malik rahmatullah alaih. Ya, mungkin belum sampai kepada beliau beberapa hadis, seperti hadis Hudzaifah di Madinah. Rasul sedang mukim, nggak sedang pergi, nggak sedang safar. Begitu selesai kencing, Rasul wudu dan mengusap khufnya. Maka ini membantah pendapat tersebut yang mengatakan hanya boleh safar. Hadar ada, boleh saat orang mukim, sebagaimana dalam hadis. Hadis pula menegaskan tentang batasan waktu dalam mengusap khuf. Karena jelas hadis Ali menyebutkan sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir.
Dan ini membantah pendapat juga dari Laits Ibnu Sa'ad Al-Misri, begitu juga riwayat dari Imam Malik rahimahumullah yang menyebutkan masalah khuf mengusapnya bagi musafir, karena tadi riwayat Malik mengatakan bolehnya hanya musafir, telah lalu tadi. Begitu pula Malik katakan bagi musafir juga min ghairi tauqid, tidak ada batasnya. Terus sudah, misalnya dia safar 1 minggu, mungkin 1 bulan, selama itu dia tidak melepas khufnya, terus dia usap, nggak ada batasnya. Begitu madhab beliau. Kata beliau dalam riwayat Ibnu Wahab, laisa inda ahli baladina fi dzalika waqt. Di ulama negeri kami Madinah, di masa beliau Malik, tidak ada batasan waktu dalam masalah mengusap ini. Adapun jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Tabari dan yang lain-lainnya berpegangan dengan hadis nas yang mengatakan mukim sehari semalam waktunya, batasannya, dan musafir 3 hari 3 malam. Dalam perkara masah pula, di kalangan semua fuqaha, dalam bolehnya mengusap khuf, tentunya yang dimaksud ala wudu, artinya dalam keadaan wudu. Dalam keadaan wudu, kamu dalam keadaan suci menggunakan khuf, baru yang seperti ini boleh ketika batal nanti kamu wudunya mengusap khuf. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabi SAW dzata laila fi masir, suatu malam aku dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Al-muhim, hadisnya sampai ketika Rasulullah mau wudu, Mughirah berkhidmat, melayani, membantu Rasulullah SAW. Fa'ahwait li'anzi'a khuffaihi, maka aku turun untuk melepas khuf Rasulullah SAW. Karena wudu dilihat oleh Mughirah, mau dicuci nih kaki Nabi. Beliau turun untuk melepas khufnya Rasul SAW. Maka Rasulullah katakan pada Mughirah, da'huma, biarkan, enggak usah kamu lepas khuf itu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan khuf ini dalam keadaan keduanya suci, kedua kaki dalam keadaan suci. Wa masaha alaihima, kemudian beliau pun mengusap khufnya. Dan ini menambah tadi, selain dalil ada sunnahnya khuf seperti hadis Ali dan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma. Dengan demikian tidak boleh mengusap khuf, sepatunya atau kaos kakinya, kalau dia pakai dalam keadaan dia tidak punya taharah, nggak bersuci. Ini kamu sedang nggak ada wudu,
mau safar misalnya, kamu pakai sepatumu, kaos kakimu, dalam keadaan kamu nggak ada wudu, maka kamu gunakan ini dalam keadaan kamu tidak suci, kakimu ini nggak suci, nggak ada wudunya. Terus nanti di tengah perjalanan misalnya mau sholat, wudu, nggak kamu lepas, hanya kamu usap, mengamalkan sunnahnya masah alal khufain. Ini tidak boleh dan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kamu pakai dalam keadaan tidak suci. Makanya Rasulullah katakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memakai khuf ini dalam keadaan suci. Taharah, tahiratain. Ada taharah. Saat itu beliau masa alal khufain. Nah, dengan demikian itu syarat bolehnya mengusap kalau kamu punya taharah saat menggunakan khuf atau yang semakna dengan khuf. Ada perincian lebih jauh dari sebagian fuqaha bagaimana yang dimaksud tahiratain. Karena lafadznya tahiratain, keduanya suci. Di antara permasalahan itu ada yang mengatakan taharah yang dimaksud tayamum, dan ini riwayat pendapat dari Imam Asbagh rahimahullah. Ada juga yang berpendapat, dan itu dilemahkan oleh para fuqaha, taharah yang dimaksud taharah dari najis. Ini dibersihkan saja, yang jelas nggak ada kenajisan padanya, kemudian dipakai khuf, walaupun tanpa ada wudu boleh diusap, dan itu lemah. Karena taharah yang dimaksud dalam hadis taharah wudu, dalam keadaan dia punya wudu. Yang ketiga tentang makna tahiratain ini pula, bagaimana kalau yang dimaksud keduanya atau salah satunya, dalam artian apakah yang dimaksud tahiratain aku pakai dalam keadaan keduanya suci punya makna sehingga bisa menjadi syarat, karena tahiratain dua-duanya suci, kaki kanan kiri, berarti apa boleh, apakah yang dimaksud, apakah yang dimaksud kamu sucikan kedua kakimu dulu, kamu siram kaki kanan, kamu siram kaki kiri, keduanya sudah suci, baru setelah itu kamu pakai khuf. Yang seperti ini baru dibolehkan untuk mengusap. Apa itu? Ataukah kemungkinan yang kedua tahiratain, misalnya kamu cuci kaki kanan 3 kali sudah, kemudian pakai khuf, kemudian kamu pakai khuf, yang kiri belum suci, kemudian kamu siram yang kiri 3 kali, kemudian kamu pakai khuf. Apakah ini juga masuk tahiratain? Khilaf di kalangan fuqaha. Apakah harus kedua-duanya dulu suci baru dipakai khuf, kanan kemudian kiri, ataukah boleh walaupun satu suci kamu pakai khuf, kemudian yang kiri kamu sucikan, kemudian kamu pakai khuf? Tentunya pendapat pertama lebih ahwat, lebih selamat. Artinya kamu sucikan keduanya baru kemudian kamu pakai khuf, lebih keluar dari khilaf, karena jelas dengan itu keduanya dalam keadaan suci dan tidak ada iskal, nggak ada masalah, nggak akan ada problem kalau kemudian dia mengusap khufnya setelah itu. Dalam masalah al-khufain pula termasuk pembahasan yang disebutkan fuqaha, apakah menjadi syarat, dan ini banyak di kitab fiqih, apakah menjadi syarat khuf itu sempurna seperti namanya khuf, masah alal khuffain, mengusap
Kedua, khufnya apakah disyaratkan? Pertanyaan, apakah disyaratkan harus khuf yang sempurna? Arti sempurna tidak ada cacat padanya. Sehingga misalnya khufnya robek atau itu kaos kaki lubang karena lamanya dipakai misalnya, wallahumma barik, terus dia pertahankan ini kaos kaki, kelihatan jempolnya lubang karena terapas atau robek di sana sininya. Nah, atau yang semisal itu. Apakah yang semacam ini masih boleh ketika digunakan untuk diusap ketika wudu? Ini juga perselisihan di kalangan fuqaha. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa kalau robek yang ada padanya kecil sedikit, maka tidak mengapa. Batasan boleh walaupun ada robek lubang padanya, ini juga patokan yang ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha. Adapun Ibnu Khuwaizmindad dari fuqaha Malikiyah menyebutkan batasannya la yamna'ul intifa', la yamna' al-intifa', selama tidak menghalangi untuk memanfaatkannya. Dalam artian kamu masih bisa memanfaatkan. Kalau itu misalnya kehangatan yang dicari, masih hangat walaupun lubang, ada lubang di depannya kaos kaki ini, atau kalau itu khuf, karena khuf kebiasaannya dari kulit, ada robek di sampingnya, di sininya, tapi masih manfaat yang kamu dapati masih ada. Selama itu masih ada, maka boleh diusap. Itu patokan yang disebutkan oleh Ibnu Khuwaizmindad. Atau sebagian mengatakan mithluhu yumsha bihi, masih pantas untuk dibuat jalan. Nah, ini orang masih mengatakan fulan pakai khuf, walaupun ada robek di sini, ada lubang di situ. Nah, masih dikatakan fulan ini menggunakan khufnya, yumsha bihi, pantas untuk dibuat jalan. Yang semacam itu kaos kaki, sehingga kalaupun digunakan orang masih mengatakan fulan pakai kaos kaki. Sehingga dengan patokan ini, seandainya berlebih lubangnya atau terkoyaknya, misalnya saja separuhnya sudah kirim salam, sehingga terlihat semua jari-jarinya, bahkan mungkin sebagian punggung telapak kakinya kelihatan. Orang sudah tidak mengatakan ini orang pakai kaos kaki, sudah tidak akan dikatakan pantas kaos kaki ini untuk digunakan. Nah, al-muhim batasannya itu. Atau yang lain menyebutkan kurang dari 3 jari. Kurang dari 3 jari, dan ini mazhab Abu Hanifah. Walaupun ya batasan-batasan itu semuanya tidak atau membutuhkan nas yang jelas. Dalam artian kalau disebutkan batasan, kalau melebihi dari ini enggak boleh demikian, maka batal, tidak boleh diusap, tidak sah mengusapnya.
Ini masalah ibadah. Sampai pada tingkatan sah tidak sah harus dengan dalil yang jelas. Sementara ini lebih kepada ijtihadat para a'immah rahimahumullah. Nah, makanya termasuk yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah di masa sahabat, demikian pula para tabi'in rahimahumullah, salaf, karena keterbatasan harta yang mereka punya, banyak didapati pakaian mereka dan termasuk khufnya ada lubang, ada robek padanya. Nah, makanya untuk dikatakan gak boleh mengusap kecuali kalau khufnya utuh, sempurna, itu membutuhkan dalil. Bahkan dalil atau qarinah dari para sahabat, dan itu ada takrir mengarah kepada adanya koyakan-koyakan itu, adanya lubang tadi karena keterbatasan ekonomi mereka radhiyallahu anhum, dan boleh, artinya mereka gunakan dan mereka usap saat mereka wudu. Nah, dalam permasalahan masalah al-khufain pula, fuqaha rahimahumullah menyebutkan bahwasanya orang yang melepas khufnya sementara dia telah mengusapnya. Jadi kamu wudu, kemudian ketika wudu kamu usap khuf kamu, dan itu boleh. Tapi setelah itu kamu lepas khufnya dan kamu mau sholat, sementara khufnya sudah dilepas. Tadi saat wudu kamu mengusap khuf, sepatumu atau kaos kakimu. Bagaimana hukum seperti ini? Yang pertama, Laits bin Sa'ad menyatakan dia hendaknya mencuci kedua kakinya sebagai ganti karena dia telah melepas khufnya. Tetapi kalau itu berkepanjangan, misalnya ini waktu asar kamu usap khuf, kamu sholat asar sampai maghrib dan kamu gak batal. Saat maghrib kamu lepas khuf kamu sholat maghrib. Kan jedahnya panjang sekali dari asar sampai maghrib. Kalau terlalu panjang demikian, kata Imam Laits, hendaknya dia mengulangi wudunya. Sudah gak cukup hanya menyiram kakinya, tetapi harus mengulangi wudunya dari awal. Dan ini disebutkan juga mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat lain atau mazhab lain, mazhab Auza'i dan juga Imam An-Nakhai, Hasan ibn Hayy rahimahumullah menyebutkan keharusan dia adalah mengulangi wudunya secara mutlak. Dia lepas berarti dia harus mengulang wudunya. Imam Laits mengulang wudu kalau terlalu lama. Selama itu enggak lama cukup disiram kakinya. Mazhab yang ketiga,
mazhab Hasan al-Basri, Ibn Abi Layla, dan juga riwayat dari Ibrahim An-Nakhai, bahwa tidak ada kewajiban apapun baginya. Dia lanjutkan sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, kita pelajari ini untuk mengetahui madzhabul ulama, madhab dan bagaimana fuqaha Islam membahas permasalahan itu, serinci itu, sedetail itu. Makanya kitab-kitab fikih sangat diperlukan. Kitab-kitab fikih sangat dibutuhkan. Penjabaran masalah yang semula itu simpel. Semula itu kita anggap permasalahan ringkas, sederhana saja, mengusap khuf, selesai. Ternyata fuqaha rahimahumullah, dari luasnya ilmu mereka yang Allah berikan padanya, dengan penjelasan itu kita lihat dalam kitab-kitab mereka, permasalahan itu ternyata luas sekali. Seperti khuf ini, sudah berapa permasalahan kita lewati. Utuh, tidak utuh, kapan boleh diusap, bagaimana kalau kedua-duanya suci dipakai atau salah satunya disucikan baru dipakai, kanan kemudian kiri, robek atau lubang khuf itu. Nah, sekian permasalahan, banyak sekali. Demikian pula bagaimana kalau dia melepas khufnya. Nah, termasuk pula kapan permulaan tauqid. Dan ini masalah ke berapa? 5 atau keempat. Nah, masalah permulaan tauqid, penghitungan waktu sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Kapan permulaan penghitungannya? Ini juga ada beberapa madhab. Ada yang mengatakan saat menggunakan khuf itu baru dimulai penghitungannya. Tapi yang dikuatkan oleh banyak muhaqqiqin, yang dirojehkan oleh mereka, permulaan penghitungannya adalah semenjak dia hadath. Semenjak dia hadath. Jadi kamu pakai khuf itu sholat duhur misalnya, kamu pakai khuf, nah, sholat kamu usap, kamu gunakan khuf itu dalam keadaan kamu suci, sudah sholat sampai asar, kamu gak ada batal misalnya, sholat asar, saat mau maghrib kamu batal hadas, maka kamu wudu dengan mengusap khuf, dihitung mulai sekarang maghrib. Berarti kalau kamu mukim, penghitungan kamu boleh mengusap khuf sampai waktu maghrib besok, sehari semalam. Setelah itu kamu harus ngelepas lagi. Kalau mau pakai khuf lagi, ya sucikan dulu kakimu, pakai lagi khufmu. Begitu pula musafir, saat mulai dia hadas, baru dihitung 3 hari 3 malam. Permulaan penghitungan itu semenjak dia hadas. Nah, kata Abu Dawud rahimahullah, didapati riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Abu Mas'ud, di riwayat lain Ibnu Mas'ud, dan beda tentunya Abu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat. Juga Bara ibnu Azib
Anas ibn Malik, Abu Umamah, Sahal ibn Sa'ad, Amr ibn Huraith, dan riwayat dari Ibnu Abbas serta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Abu Dawud, riwayat dari mereka semua ini menunjukkan mereka mengusap jawrab. Jawrab ini kaos kaki. Ini disebutkan demikian karena bahannya berbeda. Makanya sebagian fuqaha, kalau kamu baca kitab fikih, menyebutkan yang boleh diusap itu kalau tidak tembus air. Karena memang khuf bahannya kulit, nggak tembus air. Artinya kamu kasih air gini ya nggak basah, kulit. Dan ma'ruf sampai sekarang ada dan dipakai ma'ruf khuf dari bahan kulit. Al-muhim, riwayat salaf dari banyak sahabat tadi kata Abu Daud, mereka pun mengusap pada jawrab. Jawrab itu kaos kaki dari bahan kain. Selama itu ada riwayat dari sahabat, fabiha wa ni'mat, walhamdulillah. Menunjukkan perkara itu boleh dan diamalkan. Nah, adapun mengusap na'lain, sandal, di riwayat Ad-Darimi dari Abdul Khair, dan Abdul Khair ini semula namanya adalah Abdus Syarr, hamba yang jelek atau jahat. Nah, dirubah kemudian oleh Rasulullah SAW, Abdul Khair, hamba yang baik. Dan ini menunjukkan yang telah lalu sunnahnya mengubah nama yang jelek, nama yang buruk atau memiliki makna yang tidak terpuji, nah, dirubah sebagaimana Rasulullah SAW sunnahkan itu. Al-muhim, dari Abdul Khair menyebutkan, ra'aitu Aliyan tawadda wa masalah ala na'lain. Aku melihat Ali wudu dan beliau mengusap pada kedua sandalnya. Kata Darimi yang meriwayatkan, hadzal hadits mansukh. Hadis ini mansukh. Karena di akhir riwayat kata Ali, laula anni ra'aitu Rasulullah fa'al kama ra'aitumuni fa'alt. Kalau saja tidak aku lihat Rasul lakukan seperti yang kalian lihat, tidak akan aku lakukan. Artinya beliau pernah melihat Rasulullah lakukan ini, mengusap pada sandalnya. Makanya kata Darimi, ini mansukh, sudah dihapus hukumnya dengan ayat ini, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kewajiban kaki ketika itu terbuka adalah dicuci, dan sandal terbuka. Kaki dalam keadaan terbuka, maka tidak boleh diusap. Bolehnya diberi keringanan oleh syariat, takhfif, rukhsah ketika itu tertutup. Karena ada masyaqqah, ada kesulitan tersendiri. Dan syariat memberi keringanan karena itu. Capek orang, apalagi itu musim dingin misalnya, harus dibuka ketika wudu, dipakai lagi. Nah, diberi keringanan. Muqim boleh 1 hari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Tidak perlu dilepas, cukup diusap. Nah, yang terakhir tentang khuf, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din bir-ra'i lakana batinal khuf aula bil masah min a'la
Walaqad ra'aitu Rasulullah yamsa 'ala dhahira khuffai. Aku melihat Rasulullah mengusap di punggung khufnya. Jadi kalau ini kaki, yang diusap adalah bagian atasnya saja. Kata Ali, itu yang aku lihat dari Rasulullah, hadis di Abu Dawud. Diusap bagian atasnya. Bas, cukup itu. Makanya kemudian kata Ali, kalau saja agama ini dengan rasio dan logika manusia, tentunya bagian bawahnya lebih pantas diusap. Yang kotor kan bawah, dipakai jalan, mungkin kena debu, mungkin kena ini, kena itu. Oh, yang kotor bawah sebenarnya dia dibersihkan, tapi enggak. Yang Rasul contohkan, itu yang Rasul amalkan, dan itu dilihat oleh para sahabat, oleh Ali. Beliau hanya mengusap bagian atasnya, dan itu sunnahnya. Bahwa jika kamu mengusap khuf, kaos kaki atau sepatumu, maka yang diusap hanya bagian atasnya saja, bagian punggungnya, bagian luarnya. Menunjukkan memang agama ini berdiri di atas ittiba', ditegakkan di atas ittiba'. Kamu mengikut, mencontoh, melakukan apa yang Rasul lakukan, tiru apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Itulah agama. Dan itu intisari dari Islam. Ittiba'. Itu masuk di akalmu, tidak masuk di akalmu, itu sesuai atau tidak sesuai dengan rasio manusia, tidak menjadi ukuran. Kalau ukurannya agama rasio, ya sama sekali enggak logis. Kif bagian atasnya yang diusap, kan enggak masuk akal kalau urusannya akal. Makanya Ali katakan agama ittiba' bukan dengan dasar rasio orang. Makanya yang diusap hanya bagian atasnya. Dan demikian Abu Hanifah sebutkan, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad ibnu Hanbal, Ishaq bin Rahuya, dan jumhur para ulama hampir keseluruhan mereka. Ada riwayat di hadis Mughirah bin Syu'bah di Daruqutni, di perang Tabuk Rasulullah SAW masaha a'lal khuf wa asfalah, bahwa Rasulullah mengusap bagian atas dan bagian bawah khufnya. Tapi kata Abu Dawud juga yang meriwayatkan hadis ini selain Daruqutni, Abu Dawud, hadis ini dari riwayat Tsaur dari Roja ibnu Haywah. Kata Abu Dawud, Tsaur tidak mendengar hadis ini dari Roja ibnu Haywah, maka terputus sanadnya. Hadis dhaif, enggak benar bahwa Rasul juga mengusap bagian bawah. Sebagaimana Ali katakan, yang Rasul lakukan hanya mengusap bagian atasnya saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah.